wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septianingsih dengan NIM F1E325006, Prodi Informatika R001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dasar, ukuran penyebaran data, ukuran pemusatan data, dan populasi dan sampel. Untuk remedial dari mata kuliah statistika dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Asar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data adalah angka yang mewakili keseluruhan data. Artinya, dari banyaknya data yang kita punya, ukuran ini membantu kita untuk menentukan satu nilai yang paling menggambarkan data tersebut. Tujuannya, supaya data yang banyak bisa disederhanakan jadi satu angka yang mudah dimengerti. Misalnya, untuk melihat rata-rata nilai ujian atau pendapatan suatu kelompok. Untuk jenis-jenis pemusatan data yaitu ada mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus. Nah, untuk mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Mean menunjukkan pusat atau nilai khas dari data. Nah, rumus mean itu adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, di sini saya ada sekumpulan data. Contohnya yaitu 5, 7, 8, 6, 9, 7, 8, 10, 7. Nah, mean dari data tersebut adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 7 tambah 8 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 67. Nah, N-nya yaitu ada 9 data. Jadi 67 per 9 sama dengan 7,44. Jadi mean atau rata-rata data tersebut adalah 7,44. Begitu. Kemudian adalah median. Median atau nilai tengah. Jadi kita pertama harus mengurutkan median tersebut dengan langkah-langkah mengurutkannya. Nah, kemudian kita mencari jumlah data. Karena jumlah data kita ganjil, maka mediannya adalah N tambah 1 per 2. Jadi 9 tambah 1 per 2 sama dengan 10 per 2 yaitu 5. Jadi median dari data yang sama seperti data di atas, mean itu 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Itu mediannya adalah 7. Itu untuk data tunggal. Nah, jika median atau nilai tengahnya itu data berkelompok, maka dengan rumus sama dengan L ditambah dalam kurung N per 2 dikurang F per F tutup kurung dikali P. Itu untuk median data berkelompok. Nah, kemudian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul seperti ini. Kita mempunyai data 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Nah, untuk mencari modusnya yaitu data yang sering muncul yaitu 7 karena sebanyak 7 kali. Itu untuk modus data tunggal. Untuk modus data berkelompok yaitu dengan rumus MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung kali P. Itu untuk data berkelompok. Jadi dari pengertian di atas dapat dibandingkan yaitu mean menghitung rata-rata dari semua data terpengaruhi oleh nilai ekstrim yaitu terlalu besar atau kecil dan menggunakan semua data dalam perhitungan. Kemudian median nilai yang berada di tengah setelah data diurutkan, tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, hanya melihat posisi data bukan semua nilai.
Nah, kemudian modus, nilai yang paling sering muncul, bisa lebih dari satu atau bahkan tidak ada. Cocok untuk data yang menunjukkan frekuensi atau kebiasaan. Kesimpulannya adalah, mean menggambarkan rata-rata umum, tapi bisa berubah banyak jika ada data yang sangat besar atau kecil. Median lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kemudian modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul, berguna untuk melihat kebiasaan atau hal paling umum. Jadi, ketiganya melengkapi, menggunakan mean untuk data numerik yang seimbang, median untuk data dengan nilai ekstrim, dan modus untuk data kategori atau frekuensi tinggi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data itu menyebar atau bervariasi dari nilai pusatnya seperti mean, median, atau modus. Ukuran ini membantu kita melihat keragaman data, apakah data berkumpul di sekitar satu nilai atau menyebar jauh ke berbagai nilai lainnya. Nah, untuk ukuran penyebaran data itu ada 4. Yang paling umum ada 4, yang itu jangkauan atau rank, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Nah, untuk jangkauan atau rank itu adalah nilai maksimal, itu adalah selisih nilai terbesar dan terkecil dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min, dengan contoh semisal 6, 8, 10, 12, 14. Nah, ranknya yaitu 14, R sama dengan X max dikurang X min, yaitu R sama dengan 14 dikurang 6 sama dengan 8. Jadi ranknya adalah 8. Kemudian mean adalah simpangan rata-rata atau mean definition. Nah, dengan rumus SR sama dengan sigma XI dikurang X bar per N. Nah, XI itu XI, X bar, dan banyaknya data. Kemudian kita mempunyai contoh yang tadi, yaitu 6, 8, 10, 12, 14. Nah, X barnya atau mean-nya yaitu 6 tambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 per 5 sama dengan 10. Nah, kemudian kita sudah mempunyai X barnya. Kemudian kita masukkan ke simpangan rata-ratanya, yaitu mutlak 6 dikurang 10 ditambah mutlak 8 dikurang 10 ditambah 10, mutlak 10 dikurang 10 ditambah mutlak 12 dikurang 10 ditambah mutlak 14 dikurang 10. Kita mendapatkan SR sama dengan 4 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 per 5 sama dengan 12 per 5, yaitu 2,4. Jadi untuk simpangan rata-ratanya yaitu dari data 6, 8, 10, 12, 14 yaitu 2,4. Kemudian ada simpangan baku. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data-data menyebar dari nilai rata-rata mean. Nah, kalau simpangan baku kecil, data cenderung rapat dari sekitar rata-rata. Kalau simpangan baku besar, data lebih bervariasi dan jauh dari rata-rata. Nah, untuk data tunggal yaitu S sama dengan akar sigma XI kurang X bar pangkat 2 per N. Nah, untuk data berkelompok yaitu S sama dengan akar dari sigma FI dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 per sigma FI.
Kemudian ada yang terakhir yaitu varians. Varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata kuadrat selisih tiap data terhadap mean atau rata-rata. Nah, variasi ini mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Tetapi karena dihitung dengan kuadrat, hasil varians biasanya dalam satuan kuadrat. Jadi pangkat 2 begitu. Kemudian populasi. Nah, populasi itu adalah kumpulan keseluruhan dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya, seluruh mahasiswa Fakultas Teknik yang berjumlah 2000 orang. Nah, untuk sampel adalah sebagian dari keseluruhan populasi yang diambil secara representatif. Contohnya 200 orang mahasiswa Fakultas Teknik yang dipilih dari 2000 mahasiswa tadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa teknik, yaitu ada 2, probability sampling atau pemilihan sampel acak, dan non-probability sampling atau pemilihan sampel non-acak. Nah, untuk probability sampling ini ada dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah simple random sampling. Nah, simple random sampling adalah setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih secara acak. Dilakukan dengan mengundi atau menggunakan tabel angka acak atau perangkat lunak acak. Jadi setiap individu itu mendapat kesempatan yang sama. Kemudian systematic sampling, yaitu sampel dipilih secara teratur berdasarkan interval yang telah ditentukan setelah memilih titik awal secara acak. Nah, kemudian proportionate stratified random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok atau strata dan sampel diambil dari sebagian strata secara acak dengan jumlah yang sebanding proporsionalnya terhadap ukuran strata dan populasi. Kemudian disproportionate stratified random sampling, yaitu populasi dibagi menjadi strata, tetapi jumlah sampel yang diambil dari setiap strata tidak proporsional atau tidak sesuai ukuran strata dalam populasi. Yang kelima yaitu cluster sampling. Nah, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster, lalu beberapa klaster dipilih secara acak dan semua anggota di dalam klaster terpilih dijadikan sampel. Yang kedua yaitu non-probability sampling atau pemilihan sampel non-acak. Pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu penelitian sehingga tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Terus yang pertama yaitu quota sampling. Penelitian memilih sampel secara sengaja untuk memenuhi jumlah yang diinginkan atau per kuota dari kelompok-kelompok tertentu dalam populasi, misal 50 pria dan 50 wanita. Yang selanjutnya yaitu purposive sampling, yaitu peneliti memilih sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu atau khusus untuk tujuan tertentu yang relevan dengan penelitian. Hanya individu dengan karakteristik yang dibutuhkan saja yang dipilih. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu accidental sampling. Sampel dipilih berdasarkan kebetulan atau insidental. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap sesuai dengan sumber data dapat digunakan sebagai sampel. Nah, yang kemudian yaitu snowball sampling, yaitu teknik yang dimulai dengan jumlah sampel kecil. Sampel awal ini kemudian diminta rekomendasikan teman-temannya yang sesuai dengan kriteria untuk dijadikan sampel berikutnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak seperti bola salju. Terus yang terakhir yaitu sampling jenuh atau sensus, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang dari 30 orang.